warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Hikmayati, mahasiswa konversi dari Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti. Saya ingin mempresentasikan UAS dengan mata kuliah yaitu Ekonomi Pembangunan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Tin Hartini MPD, yang berjudul Pembangunan Pertanian, Pembangunan Industri, dan Pembangunan Perdagangan. Pembangunan menurut para ahli mempunyai arti sebagai berikut. Menurut Roger, adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Dan menurut W.W. Rostow, pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat keterbelakang ke masyarakat negara yang maju. Pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial ekonomi. Pembangunan agar dapat menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju dan mempunyai kekuatan sendiri, tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi, bukan hanya yang dikonsepkan sebagai usaha pemerintah belaka saja. Nah, macam-macam pembangunan. Pembangunan ada dua macam, yaitu pembangunan fisik yang terdiri dari pembangunan jalan, jembatan, pasar, pertanian, dan irigasi. Lalu yang kedua, pembangunan non-fisik, pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Pembangunan pertanian. Paradigma pembangunan pertanian ke depan adalah pertanian berkelanjutan yang berada dalam lingkup pembangunan manusia yang bertumpuk pada peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia. Untuk mewujudkan pertanian yang berkelanjutan harus memadukan tiga tujuan sebagaimana dikatakan oleh Gold dalam Mardikanto tahun 2009, yaitu mengamankan lingkungan, menguntungkan, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Untuk mencapai itu semua, pembangunan pertanian harus mengikut sertakan dan menggerakkan masyarakat tani secara aktif dalam setiap proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil pembangunan. Tujuan kebijakan pertanian. Yang pertama, memajukan pertanian. Yang kedua, mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif. Yang ketiga, meningkatkan produksi dan efisiensi produksi. Yang keempat, tingkat pendapatan petani meningkat. Yang kelima, tingkat kesejahteraan petani dan masyarakat meningkat. Yang keenam, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, dan lain-lain. Yang kedua, pembangunan industri. Industri adalah usaha atau kegiatan pengolahan barang mentah atau setengah jadi menjadi barang konsumsi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan kesenangan bagi produsen. Usaha perakitan dan reparasi juga merupakan bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, namun juga berbentuk jasa. Beberapa contoh industri yang ada di Indonesia merupakan industri makanan, minuman, tembakau, tekstil, kendaraan bermotor, mesin, perbankan, pergudangan, dan masih banyak lagi. Tujuan pembangunan industri. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam atau hasil budidaya, serta memperhatikan keseimbangan kelestarian lingkungan hidup. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara secara bertahap, mengubah struktur perekonomian menjadi lebih baik, serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan serta mendorong berkembangnya teknologi yang tepat demi menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan usaha nasional.
kelima, meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi lemah agar berperan lebih aktif dalam pembangunan industri. Yang keenam, memperluas kesempatan kerja dan berusaha serta meningkatkan peranan koperasi dalam industri. Yang kedelapan, meningkatkan penerimaan devisa lewat peningkatan ekspor produksi yang maju serta pengutamaan penggunaan hasil produksi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap barang-barang impor. Yang kesembilan, mengembangkan pusat pertumbuhan industri yang menunjang pembangunan daerah dalam perwujudan wawasan Nusantara. Dan terakhir, memperkuat stabilitas nasional yang dinamis dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional. Kemudian, pembangunan perdagangan. Perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor dan devisa, memeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri demi kepentingan nasional. Pembangunan ekonomi merupakan cara terpenting untuk meningkatkan kesejahteraan bagi negara-negara sedang berkembang. Pembangunan mutlak diperlukan guna mengatasi masalah kekurangan dalam kesejahteraan ekonomi menurut Soedijana tahun 2008. Implementasi perdagangan tanpa batas tersebut dapat dilihat dari terbentuknya kebijakan pasar bebas di berbagai belahan dunia saat ini, seperti pembentukan komunitas ASEAN yang salah satu pilarnya adalah ASEAN Economic Community atau AEC, atau Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. MEA bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai dengan bebasnya aliran barang, jasa, investigasi, tenaga kerja terampil, dan perpindahan barang modal secara bebas. 3. Pembentukan MEA sebagai bagian integrasi ekonomi ASEAN awalnya disepakati untuk diwujudkannya tahun 2020 sesuai dengan visi ASEAN, tetapi pada pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN yang ke-38 di Cebu, Filipina tahun 2006, rencana untuk mewujudkan MEA akan dipercepat dari 2020 menjadi 2015. Sebagai bentuk keseriusan dan komitmen menuju MEA tersebut, negara-negara anggota ASEAN melahirkan serangkaian persetujuan yang dituangkan dalam bentuk deklarasi seperti Hanoi Plan of Action atau HPA, Bali Concord kedua tahun 2003, dan Maintain Action dan Program tahun 2004. Baik, sekian presentasi saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.